Selamat pagi, perkenalkan nama saya Iren Cynthia dengan NIM belakang 109 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan proyek Citizen untuk memenuhi UTS saya dengan judul Perspektif Mahasiswa Terhadap Maraknya Pencurian di Kos. Kebetulan saya pernah mengalaminya sendiri. Kejadiannya baru-baru ini, dan kebetulan kejadian ini bukan hanya pertama kali tapi udah sering. Tanggapan saya, hal tersebut sangat merugikan baik yang kehilangan atau penghuni kos lainnya, karena ini kan menyangkut pencurian barang kan, apalagi anak kos. Harapan saya mungkin penjaga kos bisa untuk lebih ketat lagi ya terkait peraturan yang ada di kos gitu. Terus juga bisa juga dengan memasang CCTV di daerah-daerah tertentu supaya kita bisa memantau penghuni yang ada di kos. Juga bukan dari penjaga kosnya sendiri tapi juga bisa dari penghuni kosnya, termasuk kita mahasiswa yang berada di kos. Kita juga harus tahu diri gitu ya. Kita harus tahu mana yang menjadi tanggung jawab dan hak kita. Kita juga tidak boleh mengambil sesuatu yang milik orang lain. Yang pertama di sini identifikasi masalah. Dari rangkuman masalah yang ada di sini, maraknya pencurian di kos belakangan ini sangat meresahkan dan merugikan penghuni kos. Dampak terjadinya pencurian pada korban pencurian diantaranya adalah kekecewaan akan kehilangan benda atau barang, pencurian menimbulkan keresahan dalam masyarakat, pencurian menjadi tindakan yang sangat diawasi oleh masyarakat karena pencurian kerap terjadi dalam masyarakat. Pencurian di Indonesia sudah sangat sering terjadi, dimulai dari kasus pencurian ringan hingga kasus pencurian pemberatan yang mengancam nyawa korban. Pencurian menjadi salah satu jenis kejahatan yang paling menonjol di Indonesia. Mengacu pada laporan dari Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, sebagian besar kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia pada periode Januari hingga April 2023 adalah pencurian dengan pemberatan, yakni sebanyak 30.019 kasus, dan pencurian ringan atau biasa mencapai 20.043 kasus. Di sini terdapat 3 jenis pencurian. Yang pertama itu pencurian ringan, yang kedua yaitu pencurian biasa, dan yang ketiga pencurian pemberatan. Nah, selanjutnya di sini ada alternatif kebijakan. Untuk alternatif kebijakan dari pemerintah ada 3 yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Pasal ini menjelaskan tentang pencurian yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pasal ini juga menyebutkan bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun. Lalu yang kedua yaitu pasal 363 KUHP. Pasal ini membahas tentang pencurian dengan pemberatan yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, menggunakan senjata atau bersekongkol dengan orang lain. Pencurian dengan pemberatan dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun. Dan yang ketiga yaitu pada pasal 364 KUHP, pasal ini mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan kematian, luka berat, atau luka-luka berat pada orang yang menjadi korban. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Selanjutnya di sini ada usulan kebijakan. Pemerintah memiliki beberapa opsi usulan kebijakan untuk mengatasi kegiatan mencuri. Yang pertama yaitu penegakan hukum yang ketat. Pemerintah dapat meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dengan meningkatkan patroli polisi, memperkuat penyelidikan, dan meningkatkan hukuman bagi pelaku kejahatan. Lalu yang kedua, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pemerintah bisa memperkuat pendidikan,
dan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dan dampak negatif dari mencuri, serta memberikan informasi tentang alternatif legal untuk memperoleh kebutuhan dan mencapai tujuan. Lalu yang ketiga yaitu kolaborasi dengan sektor swasta. Di sini pemerintah bisa bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengembangkan program-program pencegahan kejahatan dan memberikan kesempatan kerja bagi mereka yang rentan terlibat dalam kegiatan kriminal. Yang keempat yaitu penelitian dan pengembangan teknologi keamanan. Pemerintah dapat menginvestasikan sumber daya dalam penelitian dan pengembangan teknologi keamanan untuk mencegah kegiatan mencuri, seperti sistem keamanan pintar dan alat deteksi kejahatan. Selain dari pemerintah, ada juga dari masyarakat memiliki peran penting dalam mengatasi kegiatan mencuri. Berikut beberapa alternatif opsi kebijakan dari masyarakat. Yang pertama ada Neighborhood Watch, yang di sini masyarakat dapat membentuk kelompok pengawasan lingkungan untuk saling mengawasi dan memberikan peringatan dini tentang aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Lalu yang kedua yaitu sistem keamanan komunitas. Masyarakat bisa berinvestasi dalam sistem keamanan komunitas seperti instalasi kamera pengawas atau alarm keamanan untuk mengurangi peluang terjadinya tindakan pencurian. Contohnya di sini seperti CCTV yang digunakan. Lalu yang ketiga yaitu kerjasama dengan pihak berwenang, di mana masyarakat bekerja sama dengan pihak kepolisian atau lembaga pemerintah terkait lainnya dalam mengatasi kejahatan di lingkungan mereka dengan memberikan informasi dan dukungan yang diperlukan. Lalu yang keempat yaitu membangun solidaritas sosial. Masyarakat dapat membangun solidaritas sosial dan meningkatkan hubungan antar tetangga untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terjaga. Dan yang terakhir di sini ada rencana tindakan. Rencana tindakan yang pertama, penegakan dan peningkatan hukum keamanan publik, kesadaran masyarakat, serta peradilan sistem pidana. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan penegakan hukum dengan melakukan operasi polisi secara rutin untuk menangkap pelaku pencurian, serta memperketat pengawasan di wilayah yang rentan terhadap tindak kejahatan. Kemudian pemerintah juga berupaya untuk memberikan pemahaman secara merata atau sosialisasi-sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya dan konsekuensi serta menghimbau cara mencegah terjadinya kasus pencurian dan kejahatan. Selain itu, pemerintah terus melakukan reformasi dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan, termasuk pencuri, mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Lalu rencana tindakan yang kedua, yaitu kolaborasi dengan sektor swasta, di mana pemerintah berkolaborasi dengan sektor swasta dalam mengembangkan sistem keamanan, seperti penggunaan teknologi canggih untuk mencegah pencurian, serta memberikan dukungan kepada bisnis dan industri untuk memperkuat keamanan di sekitar mereka. Dan yang ketiga yaitu program rehabilitasi dan pemberdayaan. Selain menghukum, pemerintah juga memberikan perhatian pada program rehabilitasi dan pemberdayaan bagi mantan narapidana untuk membantu mereka kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif dan tidak terlibat dalam kegiatan kriminal lagi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.